Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Kadri MPD dan Ibu Dr. Novrianti Achiar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas dan Keprotokoleran dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Melisa Dipurwanti selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan public relation dan mengelola komplain dan analitis. Pada presentasi hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Raisya Khairatul dengan NIM 240021132. Baik, perkenalkan nama saya Nesyara Fitri dengan NIM 24002037. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama terkait permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan public relation dan permasalahan kegiatan public relation di Indonesia. Kepada Nesya Fitri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan public relation. Yang pertama yaitu krisis citra, yang di mana peristiwa, rumor, atau informasi itu dapat merusak reputasi citra dan kredibilitas perusahaan. Yang kedua yaitu misinformasi, penyebaran berita bohong atau fake news. Yang ketiga yaitu kesulitan menjalin hubungan dengan media, yang dimana kurangnya koordinasi dan komunikasi internal yang efektif dalam organisasi. Nah, yang keempat yaitu kurangnya keputusan terhadap peraturan. Terungkapnya pelanggaran peraturan oleh perusahaan atau eksekutif. Yang kelima yaitu cancel culture, yaitu publik memboikot perusahaan atau brand yang melakukan tindakan yang menyinggung politik. Nah, yang keenam yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana keterbatasan sumber daya manusia di bidang kehumasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketujuh yaitu eh, rekrutmen. Pola dan kriteria rekrutmen di tiap perusahaan biasanya itu berbeda. Nah, yang kedua yaitu permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan public relation di Indonesia. Yang pertama yaitu pemahaman yang terbatas, yang di mana banyak organisasi dan praktisi PR atau public relation yang kurang memahami peran manajerial PR, sehingga mereka seringkali hanya berfungsi sebagai juru bicara atau penyebar informasi. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan pendidikan, yang di mana eh, pendidikan PR di Indonesia cenderung lebih fokus pada keterampilan teknis, tanpa memberikan pemahaman yang cukup tentang teori dan konsep manajerial yang penting untuk menjalankan fungsi PR secara efektif. Nah, yang ketiga yaitu struktur organisasi yang tidak mendukung, yang dimana banyak organisasi eh, dalam banyak organisasi, posisi PR seringkali ditempatkan di bawah departemen lain seperti pemasaran atau hukum yang mengurangi aksesnya ke pengembalian keputusan strategis. Nah, yang keempat yaitu minimnya dukungan dari manajerial, yang dimana praktisi PR seringkali tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga kurang berkontribusi pada strategi organisasi. Nah, yang kelima yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai, eh, infrastruktur pengetahuan dan sumber daya yang mendukung praktik PR yang baik masih sangat kurang, itu dapat menghambat pengembangan fungsi PR. Nah, yang keenam yaitu kebingungan dalam peran, yang dimana banyak praktisi PR yang bingung mengenai peran dan tanggung jawab mereka, terutama ketika diminta untuk menjalankan fungsi manajerial yang lebih strategis. Nah, yang ketujuh yaitu dan yang terakhir, kurangnya pengakuan dari pihak terkait. Masih ada pandangan bahwa PR adalah fungsi yang kurang penting, sehingga banyak organisasi tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pengembangan PR. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator pertama yang telah menyampaikan materi ini. Selanjutnya materi kedua terkait mengelola komplain dan krisis yang akan disampaikan oleh presentator kedua. Kepada Resya Khairatul dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mengelola komplain dan krisis yang dihadapi organisasi. Yang pertama mengelola komplain.
Menurut Jiptono dalam Damar Jaya 2016 berpendapat keluhan atau komplain bisa diartikan sebagai ungkapan atau rasa kekecewaan. Organisasi bisa mengumpulkan keluhan pelanggan melalui beberapa cara. Di antaranya kotak saran, formulir keluhan pelanggan, saluran telepon khusus, website, kartu komentar, survei kepuasan pelanggan, dan customer exit service. Dalam menghadapi keluhan pelanggan atau handling komplain, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu Goodwill, di mana usaha dengan niat baik yang dilakukan perusahaan untuk mengelola keluhan-keluhan yang masuk melalui kebijakan yang ada. Yang selanjutnya mekanisme adalah upaya mengelola keluhan baik dari konsumen ataupun petugas. Dengan adanya mekanisme yang baik, konsumen akan dengan mudah untuk menyampaikan komplain dan juga hal ini mempermudah petugas untuk memantau perkembangan komplain. Yang C, infrastruktur. Dapat diartikan sebagai wadah yang diberikan oleh perusahaan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan seperti kotak saran, call center, dan website. Yang D, attitude dan sikap seorang petugas dalam menanggapi dan menangani keluhan dari pelanggan. Dan semua aspek yang dilakukan dalam handling komplain tersebut akan berdampak pada faktor keberhasilan manajemen. Selanjutnya, menurut Jiptono 2017, terdapat 4 aspek dalam menangani keluhan atau komplain pelanggan. Yang pertama yaitu empati terhadap pelanggan yang marah, di mana dalam menghadapi pelanggan yang emosi atau marah, staf pelayanan pelanggan harus berkepala dingin dan bersikap empati. Bila tidak, situasi bakal bertambah runyam. Yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Kecepatan adalah hal yang sangat penting dalam penanganan keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera dihadapi, maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi. Yang ketiga, kewajiban atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan. Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya dan kinerja jangka panjang. Yang keempat, kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan, di mana akses konsumen terhadap perusahaan dalam rangka menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan maupun keluhan merupakan faktor krusial yang harus dipertimbangkan secara cermat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi tentang strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komplain yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mengelola komplain yang dihadapi oleh organisasi public relation merupakan aspek penting untuk menjaga reputasi dan hubungan yang baik dengan publik. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komplain. Yang pertama, mendengarkan dan mencatat komplain. Langkah pertama yang krusial adalah mendengarkan setiap komplain yang diterima dengan penuh perhatian. Hal ini berarti tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami emosi dan kekhawatiran di balik komplain tersebut. Mencatat rincian penting seperti waktu, tempat, dan konteks komplain akan membantu dalam proses analisis dan tindak lanjut. Yang kedua, respon yang cepat. Respon yang cepat terhadap komplain sangat penting untuk menunjukkan bahwa organisasi menghargai masukan dari publik. Semakin cepat respon diberikan, semakin besar kemungkinan publik merasa diperhatikan. Ini juga dapat mencegah komplain berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang ketiga, menyampaikan permintaan maaf. Mengungkapkan permintaan maaf adalah langkah sederhana, namun sangat berdampak. Dengan menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami publik, organisasi menunjukkan empati dan komitmennya untuk memperbaiki situasi. Permintaan maaf ini harus tulus dan diikuti dengan upaya untuk memperbaiki masalah. Yang keempat, investigasi masalah. Setelah menerima komplain, penting untuk melakukan investigasi guna memahami akar penyebab masalah. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan melibatkan unit terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang dihadapi. Yang kelima, tindak lanjut. Setelah masalah diidentifikasi, organisasi harus mengambil langkah konkret untuk memperbaikinya. Ini termasuk menginformasikan publik mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menangani komplain tersebut. Tindak lanjut
yang transparan dapat membangun kepercayaan publik terhadap organisasi. Yang keenam, penggunaan media sosial. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan publik. Organisasi dapat memanfaatkan platform ini untuk memberikan informasi terkini, menjawab pertanyaan, dan menangani komplain secara langsung. Dengan transparansi dalam komunikasi, organisasi dapat mengelola persepsi publik dengan baik. Yang ketujuh, pelatihan karyawan. Karyawan yang terlatih dalam menangani komplain akan lebih siap untuk menghadapi situasi sulit. Pelatihan ini mencangkup pengembangan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk berempati terhadap pelanggan. Karyawan yang percaya diri dapat memberikan layanan yang lebih baik. Yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan proses. Evaluasi berkala terhadap proses penanganan komplain sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Organisasi harus menganalisis umpan balik yang diterima dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem yang ada. Proses ini harus berkelanjutan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan publik. Yang kesembilan, membangun hubungan positif. Membangun hubungan yang baik dengan publik adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan. Organisasi harus proaktif dalam berkomunikasi dengan publik, tidak hanya saat ada masalah, tetapi juga dalam menyampaikan keberhasilan dan upaya yang dilakukan. Ini dapat menciptakan citra positif yang mengurangi kemungkinan munculnya komplain. Yang ke-10, dokumentasi dan analisis. Dokumentasi setiap komplain dan respon yang diberikan adalah langkah penting untuk pengelolaan yang efektif. Dengan mencatat semua interaksi, organisasi dapat menganalisis pola komplain yang muncul dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Data ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan strategis di masa depan. Dengan menerapkan berbagai strategi ini, organisasi public relation dapat lebih efektif dalam mengelola komplain dan menjaga hubungan baik dengan publik. Hal ini tidak hanya membantu dalam menangani masalah saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan citra positif jangka panjang bagi organisasi. Dari presentasi kami tadi, dapat disimpulkan bahwa public relation berperan penting dalam menjaga citra dan reputasi organisasi. Namun, menghadapi tantangan seperti krisis citra, misinformasi, dan cancel culture, pengelolaan komplain yang efektif memerlukan goodwill, mekanisme yang jelas, infrastruktur komunikasi, serta respon cepat dan profesional. Strategi menangani krisis meliputi mendengarkan keluhan, merespon cepat, meminta maaf jika perlu, investigasi, serta tindak lanjut yang transparan. Media sosial juga berperan dalam mengelola persepsi publik. Agar tetap dipercaya publik, organisasi perlu membangun sistem manajemen komplain dan krisis yang efektif, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan peran strategis public relation dalam manajemen organisasi. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.